Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina. Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat sidang jamaah subuh yang sangat dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita mensyukuri atas nikmat-nikmatnya Allah. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini pertama sekali Allah masih memberikan kita, yaitu berupa umur, usia, sehingga masih hidup dalam dunia Allah, mantang kepudik dan oleh Allah subhanahu. Kemudian Allah memberikan kepadanya kekuatan, sehingga dengan kekuatan kita bisa bergerak untuk menuju rumah Allah. Kehadiran kepadanya kena maksud tujuan yang sama, hana lain hana bukan, kecuali untuk berubudiyah, yaitu memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah, Rasulullah akan mengenal dianya itu, dan Rasulullah akan memberikan syafaat, bantuan atau pertolongan kepada orang-orang yang dulu dalam dunia berselawat kepada Rasulullah. Kemudian kepada keluarganya Rasulullah, para sahabat sekalian, para tabi'in, tabi'in, serta ulama mutakaddimin dan ulama mutaakhirin. Ta'ziman wa ikraman yang mulia, persembahkan kita berikan kepada Imam Syekh kita, Imam Yusuf dan beserta keluarga. Selalu Allah berikan dengan umur sehat, umur panjang, nasihat walafiat, bahagia hidup dunia dan akhirat, dan juga kepada kita semua yang hendak Tuhan sebutkan satu persatu. Semoga kita nyoba sobohnya dalam rahmat, dalam naungan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah, alhamdulillah tuan bisa berhadir karena ada dimintakan oleh guru kita, guru kamu juga, beliau sering ke masjid kamu, Masjid Nurul Huda Penyeran, ya. Baik acara yang pertama Jumatan dan juga yang lain, dan juga Urut Raya dan juga Maulid.
Alhamdulillah kamu ronyo subuhnya bisa berhadir dengan satu mobil muat 9 orang. Alhamdulillah, kena 8. Ronyo 2 motor tanggung, tambah motor you. Boh labu tanah surga nikmat. Boh pisang berat mangat lembu. Udip lam donya ingat peingat supaya selamat truk dalam tubuh. Yang kan patah rukuh agama. Bola butanah surga nikmat. Boh pisang berat mangat lembu. Tapi ini hanya le pisang berat. Ini boh pisang ayam. Ini pupu acara boh pisang ayam. Mangat lembu. Udip lam donya ingat peingat. Jadi dalam hidup kita ini sedang jamaah saling ingat mengingat. Subuh ini saya yang mengingatkan, nanti pada subuh kali yang lain atau kesempatan yang lain orang lain mengingatkan pada kami. Jadi saling ingat mengingat. Untuk apa kan? Supaya kitanya selamat ketika kembali ke alam kubur, kembali kepada Allah. Wa kuntum ya kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Dulu kita tidak ada, kita sekarang sudah dihidupkan oleh Allah. Setelah ada ini dimatikan oleh Allah. Lehnya gepudil oleh Allah. Bamodo tanya kembali kepada Allah. Jadi sebuahnya saling mengingatkan, tanya bersama. Sedang jamaah guru kita dimintakan, saya lihat di flyernya disampaikan tentang orang-orang yang mendapat naungan atau lindungan Allah di hari kiamat sedang jamaah. Cuma golong truk di alam akhirat. Tanya wajib percaya rukun iman adanya hari kiamat. Yang berdiri percaya. Maka segolong truk ke dia dah sampaikan supaya siapa-siapa yang mendapat naungan perlindungan di sana oleh Allah. Karena kita tahu sedang jamaah kalau kita ikut pengajian, alam yang dilalui manusia itu lebih lama sedang jamaah daripada alam sebelumnya. Di alam rahim awal, alam rahim, alam kandungan paling 9 bulan, kalau lebih 10 hari kecuali Imam Syafi'i. Ada yang kurang. Anak enggak lama. Berpindah, melahirkan, lahir, memindah ke alam dunia. Di alam dunia lebih lama sedikit ketimbang alam rahim. Walaupun ada yang ketika meninggal langsung tu lahir ataupun dalam kandungan. Walaupun dah meninggal 3 minit, 2 minit atau 3 aja. Ghalib umur umat Rasulullah adalah 60 sampai 70. Kan ada cik. Nah, setelah itu meninggal, maka pengumuman meninggal dunia, katinggal dunia, berangkat dia menuju alam selanjutnya, alam barzah, alam kubur. Sedang jemaah, alam kubur itu lebih lama lagi ketimbang alam dunia dan lebih luas. Alam rahim sempit, pada tak jengkal lah, dah nak teruk. Alam dunia seakan-akannya luar biasa. Ada orang tertipu dengan dunia. Ini Bandar Aceh tinggal, kemudian Aceh, kemudian Aceh, kemudian Jerah ke Sigli, kemudian terus Putih Medan, terus Jakarta, Putih ulang Papua, kemudian terus Malaysia, terus Thailand. Luas. Ada yang belum berangkat dia. Luas sekali dunia. Sempit sedang jamaah. Sempit sekali. Yang dunianya ubit jano. Bumi yang bulat ni sekarang terlihat, bumi yang menyongo malaikat Israel atau malaikat Jibril sabang persih lagi kuih lapis. Tanya tu insya-Allah walaupun le ceramah nak kuih Allah alam enak ada apa dia kalau dia alhamdulillah dah kalau dia nak kuih syai puduk kuih tacok kuih dikerak tak puduk dalam jaro nyan kuihnya sabang persih bumo dalam jaro malaikat pecah rumah. Maka kenapa gabung-gabung selanjutnya kebang malaikat Israel mau cabut nyawa. Kebang unai meninggal Aceh Raya, unai meninggal Bandar Aceh, di Tigli meninggal, di Jakarta anak meninggal. Macam keplu dia. Oh, nyo tahu orang meninggal Pak Bandar Aceh.
tang kuno Aceh Raya trik mentong dan malaikat dan gejak. Awan apa? Abang putih kuih dikerak nyandonya lam jaro. Begitulah Pak Ibu. Di alam kubur itu lebih lama sikit lagi ketimbang dalam dunia. Jinos tahun 1426 Hijriah. 1426, 1426. Tak trek lawan ikut sidang jamaah masa Nabi sallallahu alaihi wasallam terus sampai masa Nabi Adam alaihi salam. Kalau tersiksa mereka di alam barzah sekarang belum kiamat. Tersiksa terus sidang jamaah sampai hari kiamat. Tersiksa. Nyan menyeurun tersiksa. Dan tak usah lama sekarang. Kalau orang kena azab kubur sidang jamaah, firo terasa waktu hari kiamat. Rasa-rasanya ya Allah, ya. Nyuka kiamat. Matrik tak lur dalam kubur. Pada baik dah mati 1 kali 24 jam, tapi tersiksa. Menang jadi kiamat, begitu terjadi kiamat, dia terbangkit yaumul ba'ad, terbangkit seakan-akan baik. Sudah ribuan tahun di alam kubur, apalagi memang betul-betul sudah lama kena azab. Tapi bifadlah karunia Allah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, tak tunduk patuh kepada Allah, yang oleh Allah dilakukan, yang dilarang ditinggalkan. Terjadi uronyo meninggal dalam alam kubur baru 1 kali 24 jam terjadi kiamat. Ya Allah, rasanya tidak mentom. Jangankan itu, ribuan tahun sudah hidup dalam kubur. Begitu dibangkit, seakan-akan cepat sekali kiamat. Oleh karenanya sedang jamaah di alam kubur itu kan dua bola bang. Maka kita berdoakan Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan atau jannah, wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Wujud sebuah taman dalam surga atau daripada lubang neraka, naudzubillah. Nyan lama sebenarnya. Apalagi di alam akhiratnya, di sana lebih lama lagi. Di mahsyar saja sidang jamaah, naudzubillah min zalik, panas yang luar biasa. Tidak ada satu pun bangunan. Dan wajib percaya saja. Kalau dalam dunia, walaupun panas-panas sekarang pun minggu ketiga minggunya panas saja. Tapi panas-panas kita sidang jamaah, apakah di masjid ataupun di rumah, minimal nak kipas angin. Kemudian nak AC, anak kipas angin, anak AC, nak kertas, ada kipas-kipas roh. Ada tempat berlindung. Di mahsyar tidak ada satu bangunan pun, tidak ada satu pohon pun sedang jamaah. Anak pakai ini matahari, nah itu sejengkal jarak. Majas maknanya dekat luar biasa. Yang terinjak Allah ganti sedang jamaah. Kita sekarang berada dalam dunia Allah. Yang terinjak nanti di sana bukan lagi tanah sedang jamaah. Balik kayak tembaga belerang. Bayangkan, tidak ada sepatu, tidak ada sandal. Maka sedang di sana uruhara apa-apa. Nah, alhamdulillah ada golongan-golongan, maknanya orang-orang tertentu itu akan mendapatkan naungan Allah, akan mendapatkan lindungan Allah. Menyebahasa dalam dunia jina ke di tempat VVIP ya. Coba penyanyi acara kan, acara tu secara besar-besar. Banyak kena buat undangan VVIP luar biasa, disambut luar biasa, pelayanan yang luar biasa. Di mahsyar sedang jamaah ada orang-orang tertentu yang mendapatkan diri dengan Allah. Ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih sedang jamaah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, kita nak cerita Abu Hurairah yang luar biasa. Abu Hurairah luar biasa. Yang menghafal hadis luar biasa banyak. Tapi ketika sakit, beliau menangis. Dilihat oleh orang-orang sahabat, dia tanya, Abu Hurairah kenapa menangis? Apakah anda sakit yang luar biasa? Tidak. Beliau jawab, saya sakit bukan kerana saya menangis bukan kerana sakit. Tapi saya teringat kalau saya nanti di alam akhirat saya selamat anda. Nah itu Abu Hurairah. Ketika ini kan kadang-kadang sakit, takutnya kan kalau meninggal ni persiapan tak cukup. Kalau di mahsyar nanti saya kalau tidak aman bagaimana saya? Itu Abu Hurairah luar biasa. Nah dari Abu Hurairah
Ya, berkata Nabi SAW bersabda, Sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillah. Ada 7 golongan sidang jamaah, ada 7 golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungan. Yang naungan itu tidak ada kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Di sana rajanya Allah. Malikin nas, maliki yaumiddin. Raja di sana, raja merajai Allah SWT. Hakim-hakim yang ada dalam dunia di sana tunduk, enggak ada cerita lagi. Mana hakim-hakim dulu? Mana bangkit, bangun. Tidak ada di sana, rajanya Allah. Di masa itu 50.000 tahun lama berdiri sidang jamaah. Dia bayangkan yaumul qiyamah, hari berdiri, qiyam berdiri, rodom ini. Apa hendak mendapatkan mencari naungan? Maka ada 7. Mudah-mudahan di antara 7 ini benar tanya. Tak usahakan di antara 7-nya benar tanya sidang jamaah. Menyajuk benar 7. Nyohana minimal benar sabah, alhamdulillah. Keaman, tak jaga ada. Istiqomah. Yang pertama kepada Rasulullah, imamun adil. Imam yang adil, imam. Tapi bukan imam masjid no. Anda bukan imamul masjid, bukan imam masjid. Bukan imam nasah. Imamun adilun, imam yang adil. Makna imamnya pemimpin. Katanya mandung pemimpin. Pemimpin. Rumah tangga pemimpin juga. Minimal hanya golong kau pimpin diri sendiri. Kertas kepemimpinan kita ditanyai nanti oleh Allah. Tak pimpin mata baik kalau tempat yang harum. Pimpin tangan jangan mengambil hak orang lain. Pimpin kaki jangan melangkah tempat yang tidak diridha Allah. Ya kalau sendiri. Apalagi sudah berkeluarga. Pelau yang kadang naurinol hero atau pedro. Nya harus adil. Nak yang hero itu. Imam adil. Kalau sahaja hero pun yang pedro, hati-hati sekali ya tengok. Berat ini. Tapi jika dia bisa berbuat adil, di sana masya-Allah tempatnya VIP. Di sini tempatnya. Yang lain apa-apa. Peluh keringat, dia aman. Karena dalam perlindungan Allah. Karena dulu dia adil. Ini makna adil kan dalam arti bersabar mandung ke. Justru nyentuh ke hana adil. Contoh kita di rumah dia ayah lupa anak pet. Yaurina anak pet. Tidur di Mesir ke tamang 2,5 200 badaya tidur tu macam baik sedih. Kan yang hana sama tajuk. Kedai kuliah perlu dikirim tibulan 2 juta. Yang badaya yang tibulan apartu. Ya. Kemudian yang ambil sehari-hari 30 ribu atau 8 ribu hanya sama mandung supaya adil kan menurut kebutuhan padung butuh. Nya naurinon hero. Yang tidur hanya harus sama mandung ija aja sama. Tidur alhamdulillah sehat walafiat. Yang tidur tu mungkin lebih agak langsing, mungkin ija sama. Dia menurut kebutuhan. Adil. Jino ada pemimpin. Pemimpin diri sendiri, keluarga, kepala lorong juga pemimpin. Pemimpin ketua pemuda juga. Luar biasa. Kemudian kecil. Lalu tuan pernah. Ya, di laut sekdah nak kecil nak jenis mungkin. Harus adil. Nah, kemudian sampai dengan waktu gelau. Ya, dengan camat kah, ya, kemudian ke wali kota, bupati, kemudian sampai gubernur, sampai terus dengan presiden. Harus adil. Jika mereka berbuat adil sidang jamaah ketika hidup dalam dunia, di alam akhirat mereka mendapat naungan. Justru sebaliknya berarti sidang jamaah sebalik. Jika mereka dulu dalam dunia dia tidak memimpin dengan baik, tidak baik, tidak adil, dia yaumil kiamah. Tentu sebalik daripada itu tidak akan dilindungi oleh Allah, tidak akan mendapat naungan Allah. Justru sebaliknya akan kena hukuman yang luar biasa. Sidang jamaah. Yang kedua yaitu ini pemuda yang menyibukkan hatinya dengan ibadah kepada Allah. Pemuda. Wasyabun nasa'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang menyibukkan dirinya fi ibadatillah, ibadah kepada Allah. Anak muda.
Alhamdulillah, menurut anak muda itu benar. Bapak, waktu tinggal ini di Jati Raya. Kamu tinggal di Banda Aceh luar biasa. Kamu dikelilingi oleh kafe-kafe yang luar biasa. Luar biasa. Kamu kadang merui mata, kadang-kadang luduan dalam tejak ceramah ataupun menjadi ilmu paparkan tugas ya Allah. Kafe-kafe golong hidup sampai murid. Nak cengka hidup tapi Hyundai luar. Ada dom siang tak periksa dalam murung. Lampu-lampu mati. Ngerokok okey. Masya Allah, bayangkan. Sibuk yang luar biasa. Jadi mereka ni lalai sibuk bukan kepada untuk ibadah. Kalau ada pemuda yang menyibukkan dirinya ibadah kepada Allah, Masya Allah, di yaumil kiamah dapat naungan Allah dia. Tempat VIP diberikan oleh Allah. Yang pemuda. Maka oleh karenanya kita bapak yang nanu ya, yang terutama yang agam, dia nebah saja. Dia masjid nebah. Ya, juga kalau ada anak-anak kecil bawa ke masjid sidang jamaah. Tinggal ikan torenya sidang jamaah. Sampai kosong. Ya. Pemuda. Yang ketiga sidang jamaah yaitu warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Laki-laki yang hatinya itu terpaut dengan masjid. Urung-urung yang terikat hati dengan masjid. Yang pertama kalau ada azan 5 waktu terus masjid. Pokoknya terpaut hati dengan masjid. Kalau bicara tentang masjid, duduk tentang kibah pembangunan masjid, kibah masjid, kibah jamaahnya, kibah Masya Allah. Yang dibicarakan tentang masjid, terpaut hati dengan masjid. Naurun. Siapa saja yang dia terikat terkait dengan hati, dengan paut dengan masjid, Masya Allah. Karena masjidnya rumah Allah sidang jamaah. Artinya dia memakmurkan masjid. Di samping dia menjadi ya, artinya jamaahnya dan juga dilihat masjid ladon bukan. Ladon nah tamulah masjid rumahnya markah walaupun kecil lah. Nak dicak ni. Dicak baju. Nak tahu pengurus masjid. Ini bocor ah, ini bocor. Tahu pengurus masjid? Dicak. Kan kau dicak aju bahaya. Kau tahu pengurus masjid lah. Dicak juga. Nya. Nah bapak ibu jamaah. Itu dia. Masya Allah. Sampai harus cari pengurus masjid. Begitu. Jadi kalau ada lelaki, bisa saja siapa sajalah, yang manusia yang terpaut hati dengan masjid ketika nanti meninggal, Masya Allah, dalam naungan Allah sidang jamaah. Kalau bisa, jumpa tak masjid orang. Lagi kamu menanci bila jalan. Kalau bisa setiap hari, kalau kita pergi, kalau bisa silakan melewati masjid. Kalau masjid, matanya dia ke pahala luar biasa. Kalau masjid, disampai di kalau orang Tuhan, pahala mata. Kalau masjid, Masya Allah. Lewat atau lewat orang masjid, nawik ke masjid. Kalau masjid baru berangkat, pahala. Dia terpaut hati dengan masjid. Terima kasih.